Di awal film terlihat 4 orang remaja sedang bermain arum jeram pada sebuah sungai bernama Bluebeard. Mereka bernama Trey, Brent, Sophie, dan juga Alex. Kemudian mereka berhenti di tepi sungai dan memutuskan untuk bermalaman di sana. Alex dan Brent yang sedang mencari kayu bakar meninggalkan Trey dan juga Sophie di tepi pantai untuk menjaga barang-barang mereka. Namun mereka tidak mengetahui bahwa hutan yang mereka tempati terdapat seorang psikopat yang langsung melepaskan anak panah ke punggung Sophie sehingga membuatnya tewas. Sophie meminta bantuan kepada Trey, namun ia tidak memperdulikannya dan berusaha lari sejauh mungkin agar terhindar dari psikopat tersebut. Sedangkan Alex yang kala itu kembali sempat melihat bahwa psikopat itu memakan mata dari Sophie. Brent yang kembali membawa kayu bakar diketahui oleh psikopat tersebut dan ia berusaha untuk melarikan diri. Namun di tengah jalan Brent terjatuh dan langsung ditusuk menggunakan kayu hingga membuatnya tewas. Begitu juga dengan Trey yang harus tewas karena terkena jebakan yang telah dibuat oleh para psikopat. Di sisi lain, tepatnya di penjara West Virginia, terdapat 2 orang tahanan berbahaya yang bernama Floyd dan juga Chavez. Mereka selalu mencurigai satu sama lain. Namun ketika itu mereka berdamai karena telah merencanakan sebuah misi untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Di sana juga terdapat seorang sipir bernama Nat. Ia kemudian dipanggil oleh atasannya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana juga terdapat seorang tahanan bernama Willie, yang ternyata ia adalah seorang agen yang menyamar untuk memata-matai tahanan. Di sana Willie mendapatkan informasi bahwa Chavez dan teman-temannya sudah berencana untuk melarikan diri pada waktu pemindahan mereka ke penjara lain yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Tetapi mereka mempercepat pemindahan tersebut untuk mengatasi hal itu. Di sisi lain, tepatnya di sebuah kantor polisi, terdapat 2 orang sheriff bernama Carver dan juga Deputy Lane. Kemudian Deputy Lane mendapatkan informasi bahwa ada 4 orang mahasiswa yang hilang ketika bermain arum jeram di sungai dan mereka belum kembali sampai saat ini. Deputy Lane ingin pergi mencari mahasiswa tersebut, namun ditolak oleh Sheriff Carter dan mengatakan bahwa biar saja dirinya yang pergi untuk mencari mahasiswa itu karena ia butuh udara segar. Singkat cerita, Nat ditugaskan untuk membawa tahanan tersebut bersama dengan seorang temannya bernama Walter. Tahanan itu berjumlah 5 orang. Di antaranya adalah Brandon, seorang yang dihukum karena pembunuhan. Crawford, seorang pencuri mobil. Floyd, pembunuhan berantai Nazi. Chavez, seorang pemimpin organisasi kejahatan. Dan juga Willie, yang merupakan seorang agen yang sedang menyamar. Di tengah jalan mereka berhenti terlebih dahulu di kantor Sheriff Carver dan memenjarakan para tahanan di kantor tersebut. Di sisi lain terlihat seorang psikopat sedang membuat jebakan. Namun ia tidak kuat mengangkat jebakan tersebut hingga membuatnya terjebak di sana. Namun datanglah psikopat lainnya untuk membantu membuat jebakan tersebut agar bisa digunakan. Good to see you, Nate. Di dalam perjalanan tiba-tiba saja terdapat sebuah mobil truk yang mengikuti mereka. Ternyata truk itu dikemudikan oleh seorang psikopat yang membawa kawat berduri di belakang truk. Karena kawat tersebut membuat ban bis menjadi bocor, sehingga membuat bis itu mengalami kecelakaan. Tetapi mereka semua berhasil selamat setelah keluar dari belakang mobil. Floyd pun berpura-pura kesakitan sehingga Chavez dapat merebut senjata milik Nat. Tetapi seorang sipir mengancamnya dengan sebuah shotgun dan Chavez mengambil senjata tersebut. Namun tiba-tiba saja sebuah pisau melayang mengenai leher sang sipir. Floyd yang menyangka bahwa itu perbuatan dari teman mereka. Tetapi pisau tersebut milik seorang psikopat yang sebelumnya membuat bis mereka kecelakaan. Sebelum bus itu meledak, mereka menjauh dari bis tersebut dengan membiarkan Walter di dalamnya. Karena dilarang oleh Chavez ketika Nat ingin menyelamatkan Walter. Namun Chavez menyuruh Nat untuk mencari kunci rantai yang mengikat di kaki para napi. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Nat untuk menyelamatkan Walter sebelum bis itu meledak. Ternyata kunci yang didapatkan oleh Nat tidak bisa untuk membuka rantai di kaki para napi. Karena kunci tersebut terdiri dari beberapa bagian. Floyd pun menyuruh Chavez untuk membunuh Nat saja.
Tetapi ia menolak karena Nat mengetahui daerah hutan itu dan juga sebuah menara yang terdapat di sebuah bukit, sehingga mereka bisa menghubungi seseorang agar bisa selamat. Di dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Alec yang masih hidup. Di sana ia memberitahukan bahwa terdapat orang gunung yang merupakan seorang kanibal, serta mengatakan bahwa mereka akan tewas satu persatu diburu psikopat tersebut. Mengetahui bahwa Alec sebelumnya menaiki rakit, Kafes meminta Alec untuk menunjukkan di mana rakit itu berada, agar ia bisa segera pergi dari hutan tersebut. Di dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil lapis baja yang tampaknya sudah lama di sana. Nat yang memeriksa di dalam mobil menemukan kunci bagasi mobil, serta sebuah senjata yang ia berikan secara diam-diam kepada Walter. Di mobil itu ternyata terdapat kumpulan uang yang sangat banyak, sehingga membuat Floyd dan juga Brander saling pukul untuk mendapatkan uang tersebut. Tetapi Kafes mengancam mereka dengan senjata serta menyuruh semua orang untuk membawa uang itu, termasuk Walter yang hampir tidak bisa berjalan. Merasa muak dengan tingkah laku Kafes, Walter berpura-pura kesakitan dan mencoba untuk menembaknya dengan senjata yang diberikan oleh Nat sebelumnya. Namun senjata tersebut tidak memiliki amunisi, sehingga membuat Kafes membunuhnya. Ketika berjalan, Alec hampir saja terkena jebakan psikopat dan berhasil diselamatkan oleh Nat. Tiba-tiba muncul anak psikopat yang sedang bersembunyi. Karena gerakannya yang lambat, ia dengan mudah dilumpuhkan oleh Kafes. Mengetahui ia hanyalah seorang anak dari psikopat tersebut, membuat Kafes memberikannya pelajaran, yaitu dengan memenggal kepala anak psikopat tersebut dan meletakkannya di jebakan itu. Setelah sampai ke tempat tujuan mereka, Kafes berencana untuk pergi dengan menggunakan rakit tersebut. Tetapi Nat membocorkannya agar mereka bisa menuju ke menara itu saja. Karena Nat berpikir dengan pergi ke menara itu, ia memiliki kesempatan untuk meminta bantuan dan juga selamat dari Kafes melalui sebuah telepon atau radio yang ada di menara. Di sisi lain terlihat bahwa psikopat itu datang dan melihat kepala anaknya sudah terpenggal di atas jebakan. Hal itu bukan membuatnya jera, melainkan membuat psikopat tersebut menjadi lebih marah. Kafes pun bahagia ketika mendengar teriakan psikopat tersebut. Di sisi lain, Sheriff Carver memberitahukan bahwa ia tidak mendapatkan kabar dari Nat dan juga teleponnya tidak aktif. Merasakan hal yang buruk, ia memutuskan untuk segera pergi mencarinya. Di dalam perjalanan, terdapat sebuah kunci Preslow yang tergantung pada tali. Kafes yang ingin mengambilnya ditarik oleh Willy yang berusaha untuk mengambilnya juga. Tetapi itu hanyalah sebuah jebakan yang membuat Willy tewas karena sebuah sabit yang melayang, serta munculnya psikopat tersebut. Setelah merasa aman, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi Willy yang tewas membuat mereka terhambat karena rantai yang mengikat di kaki, sehingga Kafes memutuskan untuk memotong kaki Willy agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Di sana mereka menemukan sebuah gubuk dan juga peralatan yang bisa digunakan untuk memotong rantai. Setelah terbebas, Floyd mencurigai bahwa Kafes akan membunuh mereka semua agar ia bisa mengambil semua uang. Tetapi Kafes yang seorang pemimpin organisasi membuat Floyd ketakutan. Dan Kafes mengatakan bahwa jika Floyd mau bekerja sama, maka ia akan mendapatkan bagian. Di dalam perjalanan, mereka melihat bahwa truk yang sebelumnya mengikuti mobil mereka sudah berada di sana. Crow pun ditugaskan untuk mendekati truk itu karena ia merupakan seorang pencuri mobil. Walaupun sempat ketakutan, tetapi Crow tetap melakukannya setelah mendapatkan ancaman dari Kafes. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat psikopat tersebut hingga membuat Crow terikat pada sebuah kawat berduri. Alec kemudian meminta untuk berhenti terlebih dahulu karena merasa kelelahan. Tetapi Kafes tidak mengizinkannya dan Floyd melakukan sesuatu kepada Alec. Tetapi Alec berhasil memukulnya dan Kafes mengambil senjata milik Floyd karena emosinya yang tidak stabil. Di sisi lain, Deputi Len pergi mencari keberadaan bis yang dinaiki oleh Nat. Di tengah hutan, ia berhenti sejenak untuk melihat peta. Tetapi terdengar suara psikopat yang telah mengintainya. Di tempat lain, Sheriff Carver menemukan bis yang dinaiki oleh Nat, sehingga ia menghubungi bala bantuan untuk datang ke lokasi.
Tetapi ia tidak melihat satupun orang di dalam bis sehingga Sheriff Carver memutuskan untuk mencari mereka di dalam hutan dengan membawa seekor anjing pelacak. Ketika sedang berjalan, Floyd tiba-tiba saja memukul Carver sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nat dan juga Alec untuk melarikan diri menuju menara tempat tujuan mereka sebelumnya. Sedangkan pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Cavus dan mereka mencoba untuk menyusul Nat dengan membawa uang itu. Di dalam perjalanan, Brandon membuat kesepakatan kepada Cavus, yaitu bersedia membantu Cavus dan akan membebaskannya setelah keluar dari hutan tersebut. Brandon juga meminta salah satu senjata yang ada pada Cavus buat jaga-jaga jika psikopat tersebut menyerang mereka. 2 penembak lebih baik dari 1 penembak. Cavus pun mempercayainya karena Brandon tidak ikut melarikan diri ketika dirinya bertarung. Merasa kelelahan, Alec meminta Nat untuk beristirahat di balik batu. Sedangkan Floyd bangkit kembali dan segera menyusul Cavus yang telah pergi. Di tempat lain, psikopat itu kemudian pergi menggunakan truknya dengan membawa beberapa bom molotov. Sedangkan Sheriff Carver sudah berada di dalam hutan bersama anjingnya yang bernama Leon. Alec dan Nat kemudian melanjutkan perjalanan karena tempat tujuan mereka sudah sangat dekat. Karena hutan tersebut sangat sunyi, membuat suara Nat terdengar oleh Cavus. Ia pun meninggalkan uang itu di sana dan berniat untuk menangkap Nat. Cavus yang sudah sangat marah kepada Nat sudah tidak sabar untuk membunuhnya. Tetapi Nat bersumpah bahwa di atas bukit yang tak jauh dari sana terdapat sebuah menara. Mereka pun menuju ke sana dan melihat bahwa menara tersebut nampaknya sudah terbakar sejak lama. Merasa bahwa ia dibohongi, Cavus ingin menembak Nat saat itu juga. Tetapi tiba-tiba seekor anjing milik Sheriff Carver datang yang langsung menggigit tangan serta merebut senjatanya. Kini keadaan berubah, Nat dan Sheriff Carver yang menyandra mereka. Namun hal itu tidak bertahan lama karena psikopat tersebut berhasil membunuh Sheriff Carver. Floyd yang sedang mengikuti Cavus menemukan uang yang ditinggalkannya di sana. Ia kemudian membawa semua uang tersebut tanpa meninggalkan sedikit pun. Cavus yang kembali mengetahui bahwa uangnya sudah tidak ada lagi. Kemudian ia mendengarkan suara Floyd yang tidak sanggup membawa semua uang itu, sehingga Floyd membuang semua uang tersebut. Cavus kemudian pergi sendiri menuju sumber suara Floyd, serta mengancamnya dengan senjata. Namun Floyd dilempar oleh psikopat menggunakan bom molotov, yang membuat semua uang itu habis terbakar. Merasa tidak ada lagi yang tersisa, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota yang diberitahukan oleh Nat sebelumnya. Namun di dalam perjalanan mereka bertemu truk psikopat. Alec pun akhirnya dipaksa oleh Cavus untuk memeriksa truk tersebut, sehingga membuatnya ditangkap serta dibawa ke dalam truk tersebut. Nat yang ingin menyelamatkannya ditahan oleh Cavus karena merasa bahwa itu merupakan kesempatan mereka untuk melarikan diri setelah psikopat itu kabur. Tetapi Brandon memukul kepala Cavus sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Mereka kemudian berbagi senjata yang dimiliki Cavus dan memutuskan untuk berpisah. Nat yang masih memperdulikan Alec berencana untuk pergi ke mana psikopat tersebut pergi. Ternyata Alec dibawa oleh psikopat tersebut ke dalam rumahnya. Walaupun Alec sempat berhasil menusuk kaki psikopat, namun itu tidak membuatnya berhasil melarikan diri. Alec kemudian diikat dengan menggunakan kawat berduri di dalam rumah dan melihat bahwa di sana juga terdapat Deputi Len yang sebelumnya sudah ditangkap. Di sisi lain, Cavus yang masih hidup kemudian bangkit dan berjalan di dalam hutan. Di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan psikopat tersebut dan mengajaknya bertarung. Pertarungan mereka terjadi sangat sengit. Cavus hampir saja berhasil membunuh psikopat tersebut. Tetapi pengait yang ada di tangan psikopat membuat Cavus tidak bisa menggunakan tangannya lagi, sehingga membuat Cavus dengan mudah dilumpuhkan. Psikopat itu menggantung tubuh Cavus di atas pohon, memotong kepalanya serta memakan otak Cavus. Nat kemudian bertemu dengan anjing Sheriff Carver. Dengan anjing tersebut serta robekan baju Alec membuat ia berhasil menemukan rumah psikopat. Di sana rumah itu dalam keadaan kosong karena psikopat tersebut sedang bertarung bersama Cavus sebelumnya. Nat pun berhasil membebaskan Alec dari kawat berduri yang mengikatnya. Tetapi ketika hendak keluar,
Ternyata psikopat tersebut sudah menunggu di belakang pintu hingga menyerang Nat. Tetapi untung saja Alex berhasil menusuknya menggunakan kayu runcing yang ia dapatkan di dalam rumah. Nat dan Alex lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil truk psikopat. Tetapi di dalam perjalanan mereka bertemu lagi. Ia berhasil naik ke atas truk serta menyerang Nat menggunakan kapak, sehingga membuat truk yang dibawa oleh Nat mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian Brandon kembali dan menyelamatkan Alex terlebih dahulu dan meletakkannya di jalan. Ketika menyelamatkan Nat, psikopat itu kembali dan hampir saja membunuhnya. Tetapi ia berhasil dibunuh Nat dengan alat pengait yang sebelumnya digunakan psikopat itu untuk membunuh Kavos. Truk itu pun meledak sehingga dipastikan bahwa psikopat tersebut benar-benar tewas. Mereka kemudian berpisah. Nat dan Alex menunggu bantuan di tengah jalan hingga pada pagi harinya mereka berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Nat ternyata kembali untuk mengambil uang yang ada di dalam mobil lapis baja di hutan. Namun ia diserang menggunakan panah yang dilakukan oleh Brandon yang juga menginginkan uang tersebut. Tetapi tanpa sepengetahuannya, ternyata terdapat psikopat lain di dalam hutan yang langsung menghabisi Brandon dan film pun selesai.